Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini, rumus hidup tenang dan bahagia. Yang pertama, di mana letak bahagia itu? Apakah bahagia itu di mata? Apakah bahagia itu di tangan? Apakah bahagia itu di mulut? Kalau bahagia itu di mata, maka cukup dengan posting-posting FB, IG, Insta Story. Kalau bahagia itu di tangan, cukup dengan cincin, emas, pegang duit. Kalau bahagia itu di mulut, cukup berkata aku bahagia. Di mana letak bahagia itu? Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Jadi kalau begitu bahagia itu letaknya di hati. Nah, sekarang sudah tahu letaknya bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Letaknya adalah di hati. Jadi kalau begitu kita perlu mencari bahagia itu di dalam hati. Apakah saya bahagia? Apakah saya tenang? Dah, itu poin yang pertama. Bahwa letak bahagia itu di hati. Kalau hati bahagia, yang lain ikut. Maka dari pancaran mata nampak dia bahagia. Senyumnya mengembang. Ngomongnya manis-manis. Tangannya. Tapi kalau hati tak bahagia, dari matanya nampak, dari cakapnya nampak, dari suaranya nampak, berarti tak bahagia. Jadi kalau begitu bahagia itu di sini. Apa yang membuat bahagia itu? Nah, ini poin yang kedua. Setelah kita tahu bahagia itu di mana, oh di sini. Apa yang membuat bahagia? Yang membuat bahagia itu ilmu. Ilmu itu tahu. Tahu bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Allah yang mengatur hidup itu bahasa Arabnya qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mengatur hidup saya. Dari mulai pagi tadi sampai siang sampai malam ini Allah mengatur hidup saya. Ya saya bahagia. Kenapa? Karena saya diatur oleh Dia. Diatur gubernur, diatur bupati, diatur presiden. Pas pampres itu bahagia semua. Kenapa? Diatur. Nah, kita diatur bukan yang mengatur kita ini sembarangan. Yang mengatur kita ini Allah. Allah sudah mengatur hidup saya. Kenapa saya mesti risau? Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Tulisan di gerobak yang ditulis orang Mesir, viral. Bagaimana mungkin aku takut fakir sedangkan aku diatur oleh Dia yang Maha Kaya? Jadi yang membuat bahagia itu adalah ilmu. Tahu bahwa saya ini diatur oleh Allah. Saya ini diurus oleh Allah. Saya selama di kota Makkah tidak risau karena saya diurus oleh travel. Nanti berangkat naik pesawat jam sekian,
sampai nanti diurus hotel saya, koper, nanti akan berangkat ke Makkah jam sekian. Kalau diurus travel saja saya senang, bahagia, bagaimana diurus Allah? Kalau ada orang yang risau dengan hidup ini, berarti dia lebih beriman kepada travel daripada kepada Allah. Anak ibu akan nikah besok, iya. Ibu enggak risau? Enggak Pak Ustadz, sudah saya serahkan ke IO semua, event organizer. Kalau merasa hidup pernikahan besok diurus IO, tenang, undangan, makannya, Pak Kua, seremonial, tenang karena diurus IO. Kenapa diurus Allah malah? Berarti beriman kepada IO, tidak beriman kepada Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin, satu daun yang jatuh, wala ratbin, bumi yang basah, wala yabisin, bumi yang kering, illa fi kitab, semua ditetapkan Allah. Apa yang membuat kita risau? Tapi ucapan saya ini bisa membuat orang menjadi apatis, lalu dia tidak berbuat. Ini namanya jabriyah, gerakan apatis. Saya tidak mau kita jadi jabriyah, sesat. Saya mau kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Kita tetap ada usaha, ada ikhtiar. Tapi kita yakin bahwa hidup kita ini diperhatikan Allah, dilihat Allah, diatur Allah, diurus Allah. Itulah pentingnya muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, berilmu dulu. Awaluddin, yang awal dalam agama ini ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama dia? Allah. Adakah selain dia yang bisa mengatur saya? La ilaha illa huwa. Hidup dia Al-Hayyu, dia maha hidup. Dia mengatur hidup saya. Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Lelahkah dia? Mengantukkah dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Sehebat apa, sekaya apa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi punya dia. Adakah yang bisa menolong saya? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Ada yang bisa menolong. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu semua kekhawatiran saya, kecemasan saya. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas kehendak dia. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kekuasaan dia melampaui langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dia tidak berat untuk mengurus ini semua. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu maka ayat kursi itu mendatangkan ketenangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, yang ketiga, apa yang membuat kita tenang? Husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Sangka baik. Sudah berapa lama nunggu di sini, Pak? Dari jam 8 tadi, Pak Ustadz. Terus, ya mungkin Bapak di dalam masih ada tamu. Orang menunggu pejabat bisa berjam-jam. Nunggu kiai, nunggu buya, nunggu tuan guru, nunggu. Kenapa dia ikhlas menunggu? Karena selama menunggu itu dia menganggap ya mungkin di dalam sedang berdoa, sedang berzikir, sedang ada urusan. Lalu kenapa kepada Allah tidak bisa husnuzan? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka baik hambaku. Masalah jodoh, tak jadi menikah, mungkin Allah punya
rencana ada yang lebih ganteng, yang lebih takwa, yang lebih soleh. Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, begitulah sulitnya mendapatkan anak Ismail. Ada sumpah serapah, caci maki, hamun. Tidak. Husnuzan, ada yang terbaik. Jadi kita diajarkan dalam hidup ini bagaimana selalu bersangka baik kepada Allah. Itulah yang membuat optimis hidup ini. Saya di sisa hidup saya ini, saya optimis Allah punya rencana-rencana baik buat saya. Saya berbuat sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Setelah itu saya serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Apakah semua prediksi-prediksi Ustadz terjadi seperti yang Ustadz harapkan? Banyak yang tidak. Saya punya proposal tidak disetujui Allah. Tapi rupanya yang direncanakan Allah jauh lebih indah. Dari mulai kuliah dulu, sampai menikah, sampai punya anak, sampai mengajar, sampai berdakwah. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah. Baca Quran, baca hadis, baca kitab, tapi membaca perjalanan hidup itu lebih dalam terasa. Hakadha 'allamatnil hayah, kata Syekh Mustafa As-Sibai. Beginilah hidup mengajar saya. Kalau bahasa orang Minangkabau, alam takambang menjadi guru. Alam semesta yang terkembang ini dan perjalanan hidup kita, itu guru yang luar biasa. Saya maunya selesai S1 ini S2, habis S2 ini S3, habis S3 saya mau jadi dosen. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu. S2 ke Malaysia, gagal 2 semester, S2 lagi ke Maroko. Habis umur 2 tahun, pulang ke tanah air mengajar. 11 tahun, keluar dari PNS. Setelah ngajar 9 tahun, baru daftar S3. Setelah umur 43 tahun, baru doktor. Saya coba untuk mengotak-atik puzzle takdir itu. Seandainya dulu S1, S2, S3 ngajar, dibanding dengan yang pontang-panting ini, sempat ke Malaysia dulu, ke Maroko, pulang, lebih matang ini, lebih indah yang rencana Allah ini. Saya ngomong lebih yakin, karena saya ngomong bukan dengan buku, tapi dengan perjalanan hidup. Allah mau saya lebih tegar, lebih kuat. Kalau tadi S1, S2, S3 ngajar, saya ngomong teori. Tapi dengan perjalanan ini, saya lebih pede. Jadi rencana Allah itu indah. Tidak ada yang tidak indah rencana Allah. Tapi memang ngomongnya itu setelah kita melewati. Ketika kita sedang berada di tengah laut yang tak bertepi, kaki tak menginjak dasar, ke atas tak ada tempat berpegang, memang macam signal hilang-hilang timbul juga perasaan kita. Tapi setelah mendarat kita ke daratan, baru kita bisa cerita, dibuat Allah aku tadi berada di tengah lautan itu supaya aku lebih kuat, aku yakin bahwa Dia ada. Masalah adik-adik yang sedang kuliah dengan berbagai macam kesulitannya, yang sudah kuliah dengan sulitnya nyari kerja, yang sudah kerja dengan susah payahnya mencari jodoh, yang sudah berjodoh lika-liku rumah tangga. Apakah selesai hidup ini
dengan pensiun. Setelah pensiun apakah kita? Tidak. Kita akan terus. Makanya kuncinya selalu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, syukur. Syukur itu dari kata syakar, artinya nampak, dilihat nikmat Allah itu. Banyak orang tidak bahagia itu dia tidak melihat nikmat Allah itu, tak dipandangnya nikmat Allah itu. Jadi saya melihat nikmat Allah itu. Saat saya kuliah, saya melihat nikmat Allah itu. Aku bisa kuliah. Berapa banyak orang seumur denganku nggak bisa kuliah? Saya mengajar. Aku mungkin bukan konglomerat, aku tidak orang kaya. Tapi aku bisa mengajar dan aku bahagia. Nah, jadi selalu melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat. Sampai malam ini saya masih bisa ngajar online, masih bisa berbagi ilmu, masih sehat, suara masih menggelegar. Jadi saya lihat itu sebagai nikmat. Lihatlah nikmat Allah yang ada di diri kita ini sekarang, yang sedang kita hadapi. Karena kalau kita lihat yang akan datang, yang sekarang ini nggak nampak. Kalau kita terlalu mengenang masa lalu, yang sekarang ini juga tak nampak. Yang sekarang inilah lihat. Nah, jadi banyak orang terlalu mengenang masa lalu, sedih, mengingat masa depan, cemas. Dari mana datangnya cemas? Terlalu memikirkan yang akan besok terjadi. Dari mana datangnya sedih? Yang lalu-lalu. Saya tetap ingat dengan masa lalu, sekedar iktibar, mengambil pelajaran. Dan saya tetap punya planning masa depan. Pondok begini, sekolah anak-anak begini, keluarga begini, ustazah begini, Ma'had Az-Zahra begini, perjalanan dakwah begini. Tapi itu sebagai rencana, niat baik yang bernilai amal soleh. Kalau tercapai alhamdulillah, tidak tercapai ya dia sudah menjadi niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi senantiasa saya bersyukur. Saya bersyukur pada Allah saya sehat. Saya bersyukur pada Allah saya bisa berdakwah. Saya bersyukur pada Allah dengan apa yang ada pada saya, dengan segala keterbatasan saya. Adapun cacian, haters, itu bunga-bunga hidup. Kalau nggak ada itu ya nggak hidup, ya mati. Mati pun kita tetap dihina orang juga. Berapa banyak orang-orang mati tetap dihina, dibully. Nggak selesai hidup ini. Maka yang paling indah itu ya syukuri. Bersyukur pada Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan alhamdulillah. Mensyukuri dengan hati memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Mensyukuri dengan perbuatan berbuat baik sebagai balasan atas perbuatan Allah kepada diri kita. Orang yang terlalu melihat kebun mangga tetangganya berbuah, padahal dia punya kebun mangga juga di rumah, maka dia tidak syukur dengan yang ada itu, karena terlalu menengok kebun orang. Padahal kalau dia rawat kebunnya ini, dia kasih pupuk, boleh jadi lebih berbuah lagi dari itu. Orang kaya lewat di jalan tol, melihat padi menguning, di tengah sawah itu ada satu gubuk, ada petani yang sedang makan siang dengan anak istrinya. Oh, aku tidak bahagia. Yang bahagia yang petani yang ada di gubuk itu bisa makan bersama. Aku sudah berapa hari nggak ketemu anak istri, kata dia di dalam mobil mewahnya. Orang yang di gubuk itu juga melihat, aduh bahagianya mereka di jalan tol itu ya.
bisa naik mobil mewah, kita di sini. Padahal kedua-dua orang ini bahagia. Yang di mobil itu pun bahagia dengan mobilnya, yang di gubuk itu pun bahagia dengan kebersamaannya. Coba masing-masing mereka merasakan kebahagiaan mereka. Jadi kita memang bahagia kita banyak di mata. Makanya kata Allah, jangan kau ulurkan biji matamu menengok orang lain. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu untuk melihat nikmat orang. Karena nikmat Allah padamu juga besar. Nikmat Allah pada diri saya besar. Kenapalah saya mesti heboh menengok nikmat orang? Melihat nikmat itu ada, itulah dia syukur. Maka hendaklah kamu punya, kata Nabi, qalban syakira, hati yang bersyukur. Bosan kali saya dengan pekerjaan ini Pak Ustaz. Pekerjaan yang kau bosan itu, itulah yang dicari-cari pelamar kerja. Bosan kali saya nengok bini saya ini Pak Ustaz. Bini yang bagimu membosankan, itulah yang dirindukan jomblo. Muak kali saya nengok laki saya ini Pak Ustaz. Laki kau yang bosan, itulah yang ditunggu-tunggu janda. Suntuk kali saya dengar anak-anak ini menangis Pak Ustaz. Tangisan bosan, itulah yang dicari orang ke Singapura untuk bayi tabung. Syukur, mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, tengok surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sampai tertidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tertidur. Mengigau pun la ilaha illallah. Sambil di jalan, sambil bawa motor, sambil nyetir, sambil pas lagi ketemu orang ngobrol biasa, normal. Begitu pas lagi kosong, bagus yang pakai tasbih digital tuh, supaya tahu berapa itu. Allahumma sholli ala. Bagus. 100, 200, 500. Jadi dengan berzikir itu pikiran kita tak terlalu sibuk. Karena kalau tidak berzikir ini sibuk, baca komen, lihat Instagram, lihat ini, lihat ini. Makanya orang berzikir itu banyak menjamkan masa. Supaya tak sibuk dengan menengok ini, menengok ini. Nengok rumah orang, nengok mobil orang, nengok bini orang, nengok laki orang, nengok cincin orang, nengok. Sibukkan dengan zikir. Kata guru saya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, zikir yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Zikir yang kedua salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Zikir yang ketiga afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang. Zikir fikir. Fikir inilah yang menaikkan darah tinggi, kolesterol, jantung, itu terlalu banyak pikiran. Makanya dia bilang istirahat ya, kayaknya ini terlalu banyak pikiran ini. Kurang tidur. Kenapa? Terlalu banyak pikiran. Banyak masalah, banyak pikiran. Maka zikir. 6 ini puncaknya. Puncaknya di atas zikir lagi. Kalau zikir masih berbunyi, masih bergerak lagi. La ilaha illallah. Kalau yang ke-6 ini udah enggak bunyi, udah enggak gerak lagi. Ridha. Ridha tu mayat dikorek telinganya. Ya, ambil kain putih,
Korek telinga, kan tak melawan, itu ridho tuh namanya. Ridho tuh bahasa kitanya rela, pasrah setelah usaha. Kalau sebelum usaha belum ada apa, udah itu bukan ridho namanya, itu pasif, itu apatis. Berusaha, berikhtiar, berdoa, berzikir, bersyukur, tidak seperti kenyataan. Ridho. Orang yang ridho diberikan Allah apa yang Allah mau, bukan apa yang dia mau, apa yang Allah mau. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mau akan diberikan Allah dengan syarat ridha. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan beramal mencari surga, karena nanti cuma dapat surga. Tapi beramallah mencari ridha Allah. Kalau sudah beramal mencari ridha Allah, kalau Allah ridha, Allah beri semua yang dia mau. Maka kita mengaku saya ini ridha. Raditu billahi rabba. Raditu, aku ridha. Ridha. Sururul qalbi bimururil qada. Hati senang melewati pahitnya takdir. Nah, itu berat itu. Mesti kuat zikirnya. Makanya tadi muqaddimahnya ini ilmu dulu, husnuzan dulu, syukur, zikir, baru ridha. Ridha, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketujuh, tidak pernah putus dari meminta kepada Allah. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sudah tak tahu lagi apa yang mau dimintakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang terbaik menurut Engkau, kasihlah ya Allah. Apa yang baik menurut Engkau ya Allah, serahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Apa yang baik menurut Engkau ya Allah, serahkan pada Engkau ya Allah. Jadi jangan menghafal doa, jangan merangkai kata lalu mau berpuisi di hadapan Allah. Kita ini bukan peserta lomba puisi. Kita ini berdoa, ngadu sama Allah. Anakku ya Allah, istriku ya Allah, nasibku ya Allah, hatiku ya Allah, tolong aku ya Allah. Puncak daripada pengaduan tak berbunyi lagi. Tak tahu lagi entah apa yang mau diadukan. Ya Rabb. Kalau sudah ya Rabb, habis. Ya Rabb, Engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb, Engkau yang mengatur hidupku. Ya Rabb, Engkau yang memberi aku rezeki. Serahkan semuanya pada Engkau. Wa ufawwidu amri ila Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita siapkan aja mangkoknya, cawannya. Ini yang saya kasih ini adalah mempersiapkan cawan. Letaknya ilmu, husnuzan, syukur, zikir, ridha. Nanti kebahagiaan itu Allah yang menurunkan. Diturunkannya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Itulah 7 poin. Mudah-mudahan Allah menjadikan saya, Bang Alvin, tim Pontianak, tim Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semua termasuk orang yang hidup tenang dan bahagia. Ala hazi ini untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.